Green Infrastructure Management, manajemen infrastruktur hijau, memiliki konsep dengan menciptakan lingkungan yang menjaga proses alami seperti pengelolaan air hujan, peningkatan kualitas air, dan mitigasi risiko banjir. Infrastruktur hijau memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan untuk mengintegrasikan unsur-unsur alam seperti taman, hutan kota, lahan basah, dan sistem drainase alami ke dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Tujuan penerapan infrastruktur hijau ini adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau. Penerapannya sangat erat kaitannya dengan tata ruang serta aspek sosial dan ekonomi karena infrastruktur hijau berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan dampak ekonomi. Adapun tantangan infrastruktur hijau dalam implementasi di Indonesia seperti kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat, keterbatasan dana dan sumber daya, serta kurangnya regulasi dan kebijakan yang jelas. Contoh studi kasus di dalam negeri yaitu di Indonesia. Infrastruktur hijau di Gedung Menara BCA di Jakarta menunjukkan infrastruktur hijau dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan dilengkapi vegetasi dan pohon-pohon, mengoptimalkan pencahayaan alami dengan penggunaan kaca ganda, dan menggunakan material low-E pada desain jendela. Kolam retensi Andir di Bandung Selatan. Prioritas infrastruktur hijau yang diangkat oleh masyarakat mencangkup beberapa hal, yaitu pembenahan lingkungan dan sanitasi di setiap rukun warga. Dengan banjir yang jarang terjadi, perbaikan lingkungan dan sanitasi menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian contoh studi kasus di luar negeri, yaitu perencanaan jalan raya yang ada di Amerika Serikat. Dalam perencanaan jalan raya di Amerika Serikat, infrastruktur hijau dapat membantu menurunkan impact negatif terhadap lingkungan seperti hilangnya habitat alami, fragmentasi ekosistem, dan peningkatan emisi karbon. Sponge City di Cina. Sponge City mengacu pada pembangunan perkotaan berkelanjutan termasuk pengendalian banjir, air, konservasi air, peningkatan kualitas air, dan perlindungan ekosistem alami. Cara kerjanya difungsikan untuk menyerap, menyimpan, menyusup, dan memurnikan air hujan dan melepaskannya untuk digunakan kembali. Green is the new gray. Grey infrastruktur adalah struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, dan aspal. Dampak negatif dari grey infrastruktur adalah polusi, perubahan iklim, berubahnya lingkungan, pengelolaan air yang buruk, dan kurang mampu beradaptasi. Peralihan dari grey infrastruktur ke green infrastruktur dalam perspektif global berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya peralihan ini, infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan ketahanan kota, menawarkan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Contoh studi kasus green infrastruktur yang gagal. Di Indonesia terdapat pembangunan Meikarta dengan konsep sebuah terobosan baru kehidupan berkelanjutan di daerah Kabupaten Bekasi. Tetapi pembangunan Meikarta ini gagal karena proses perizinan yang masih dalam tahapan penyusunan dan pengajuan dilanggar oleh pihak pengembang. Kemudian Kota Pontianak terhadap banjir. Rendahnya kualitas dan kinerja saluran drainase diperlukan perencanaan pembangunan pedestrian yang fungsional seperti kolam retensi. Perubahan luas tutupan lahan berdampak terhadap minimnya daerah resapan air. Contoh studi kasus green infrastruktur yang gagal di luar negeri, yaitu terusan atau kanal di Chennai, India. Kanal ini dikenal dengan Kanal Buckingham dengan proyek Elevated Chennai Mass Rapid Transit System dan permukiman yang kumuh di mana sistem jaringan drainase dan irigasi sudah mengalami perubahan.
Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan Kanal Buckingham ini hilang pada tujuan infrastruktur hijaunya, yaitu ledakan penduduk, bencana alam, banjir, dan pencemaran oleh limbah industri. Yang kedua adalah Sponge City di Cina. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan hijau akibat pembangunan dan bencana hujan besar serta banjir bandang yang sering melanda. Kegagalan Sponge City tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi dan tidak dapat ditampung oleh area resapan. Nilai kerugian yang dihadapi bahkan melebihi nilai investasi atau pembangunan Sponge City itu tersebut. Sustainable Development Goal dan Green Infrastructure. Dalam bahasa Indonesia disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Dirancang sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals, suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet, dan kemakmuran. Pembangunan berkelanjutan merupakan pengembangan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Sustainable Development Goals ini merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru yang memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan global kritis seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Contoh studi kasus dalam negeri yaitu Green USU Campus. Program USU Green Campus yang dimulai pada tahun 2017 bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global melalui praktik pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Fokus utamanya adalah pengembangan jalur pejalan kaki yang ramah lingkungan yang menghubungkan berbagai area kampus untuk mendorong mobilitas berkelanjutan. Contoh studi kasus yang ada di luar negeri yaitu Green Roof di Bangalore. Atap hijau ini membantu menurunkan suhu gedung, mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan, dan menyumbang kualitas udara yang lebih baik. Drainase hijau di Udaipur. Kota Udaipur yang terkenal dengan danau-danaunya menghadapi tantangan terkait polusi dan kelangkaan air. Pemerintah kota meluncurkan proyek revitalisasi danau dan sistem drainase hijau sebagai bagian dari rencana Smart City. Yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga angin di Mupandal, Tamil Nadu. Nilai investasi dalam proyek ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Investasi ini mencakup proyek energi rendah karbon dan transisi ke energi hijau. Storm Water Management merupakan pendekatan menyeluruh dalam mengelola air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Pengelolaan air hujan dan pengendalian banjir dalam infrastruktur hijau bertujuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan air hujan sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi positif. Infrastruktur hijau menggunakan pendekatan berbasis alam. Infrastruktur hijau menggunakan pendekatan berbasis alam yang meniru proses hidrologi alami, sehingga membantu mengurangi limpasan air hujan, menambah resapan ke dalam tanah, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. 3 teknik storm water management, yaitu rain garden, area resapan berbentuk cekungan dangkal yang dirancang untuk menangkap dan menyaring air hujan. Yang kedua, swell, saluran dangkal yang memiliki kemiringan lembut dan dirancang untuk mengalirkan air hujan. Dan yang terakhir, bioswell, variasi dari swells yang dilengkapi dengan lapisan filter tambahan dan tanaman khusus. Studi kasus yang ada di dalam negeri yaitu di Indonesia. Pertama, pengendalian banjir rob di Semarang. Pengendalian banjir dengan solusi sistem polder dan tanggul. Manfaatnya yaitu fungsi bangunan yang sesuai dengan rencana pengendalian rob, manfaat ekonomis yang diperoleh dari bangunan tersebut, serta bangunan pantai dapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Tutupan lahan di kota Pontianak. Pengurangan area hijau dan peningkatan area terbangun yang berdampak pada pengelolaan air di wilayah tersebut. Dampaknya, berkurangnya area hijau, kemampuan infrastruktur hijau untuk mengelola air hujan menjadi semakin penting, terutama dalam menanggulangi genangan air.
Peran infrastruktur hijau seperti permeable pavements yang diterapkan di jalur pedestrian memiliki peran penting dalam mitigasi genangan air. Tutupan lahan di Kota Temanggung. Urbanisasi di perkotaan ini menyebabkan berbagai masalah keberlanjutan, termasuk dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu fenomena yang muncul adalah surface urban heat island. Dampaknya yaitu perubahan tutupan lahan terhadap suhu permukaan di perkotaan Temanggung menjadi perhatian khusus untuk menuju realisasi program infrastruktur hijau. Kemudian, studi kasus di luar negeri, yaitu banjir dan kualitas air di Asia Tenggara. Sistem bioretensi, lahan basah yang dibangun, dan tutupan hijau menjadi perhatian paling banyak dalam penelitian. Bukti dari pemodelan dan studi laboratorium mengkonfirmasi potensi blue-green infrastruktur untuk mengatasi masalah banjir dan kualitas air di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua adalah Sponge City di Cina. Program ini diluncurkan di Cina untuk mengatasi banjir perkotaan, bertujuan memanfaatkan air hujan melalui penyerapan, penyimpanan, dan pemurnian, mengintegrasikan pendekatan berbasis ekosistem dengan infrastruktur hijau dan abu-abu, meningkatkan kualitas lingkungan air perkotaan, mengurangi polusi, dan risiko banjir. Penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial ini menyebutkan bahwa green infrastruktur sebagai konsep perencanaan ruang yang mengintegrasikan elemen alami ke dalam struktur kota untuk meningkatkan kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem. Tujuan penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor ini yaitu mengidentifikasi peran green infrastruktur dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perencanaan kota, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam implementasi green infrastruktur yaitu di sektor pertanian, perancangan kota, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Tantangan ini memberikan contoh konkret yang berguna untuk pengembangan kebijakan dan praktik keberlanjutan di masa mendatang. Studi kasus penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial yaitu agroforestry di Halmahera Selatan. Agroforestry pada kabupaten ini memiliki sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, dan ternak dalam satu unit lahan dengan tujuan meningkatkan keragaman produksi yang berkelanjutan. Kesimpulan, infrastruktur hijau dapat memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peralihan dari grey infrastruktur ke green infrastruktur dalam perspektif global berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan ketahanan kota, dan menawarkan solusi yang lebih adaptif serta berkelanjutan.